hari Minggu tanggal 29 November 2020. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini adalah pengungkapan yang cukup fenomenal ya, dikarenakan jumlah dari ungkapan ini cukup besar dan kita memiliki moto yaitu cepat, tegas, dan tuntas. Dan ini berkat kerjasama Direktorat Narkoba dan juga dari Dirjen Kemham ya, yaitu Kakanwil Pemasyarakatan ya. Ini adalah kerjasama yang sangat apik yang saat ini selalu kita bina. Dan ini kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian berawal dari pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, yaitu pada tanggal 27 November atau Jumat pada pukul 14.00. Di sini kami berada di Jalan Badak. Itu ada baraknya Pak Wiji, pintu nomor 7, RT 5, RW 9, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya. Dilakukan penangkapan terhadap terduga tersangka atas nama Mulyadi bin Zainal ya. Kemudian dilanjutkan pengembangan penangkapan di TKP kedua dengan ditemukan barang bukti padanya sebanyak 12 paket kristal sabu dengan bobot kurang lebih 59,98 gram. Ini cukup banyak ya. Dan yang kedua adalah pada hari Jumat itu juga sekira pukul 14.45, jadi 45 menit kemudian di Jalan Manjuhan yang nomor 1 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jakaraya, Kota Palangkaraya, dilakukan penangkapan terhadap terduga atas nama Ramli bin H. Sulaiman dengan ditemukan barang bukti sebanyak 37 paket kristal sabu dengan berat motor ini lebih banyak lagi ya, 175,78 gram. Nah, dari tersangka ini kita dapatkan barang bukti dan juga tersangkanya juga kita bawa di sini. Rekan-rekan bisa melihat ini adalah tersangka yang kita berhasil ungkap di hari yang sama di Jumat pada tanggal 27 November. Nah, kemudian dari hasil pengembangan penyelidikan ya, dari penyidikan yang dilakukan oleh anggota dari kedua tersangka ini, di sini disampaikan bahwa ada len merah ya, len merah bahwa ada peredaran ini dilakukan dikendalikan di jaringan lapas kelas 2A narkotika Kasongan ya, dengan inisial JH dan FJ. Rekan-rekan ini yang kita duga di situ berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan ya. Nah, dari informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terduga yang kedua ini ya. Dan mereka ini berkomunikasi lewat handphone ya, dan handphone ini juga sudah kita profil ya, kita sita, kita full ya, kita screenshot ya, dan kita juga ada bukti percakapan dan juga beberapa perintah ya, transaksi percakapan yang dilakukan dengan kedua tersangka ini dengan yang ada di lapas Kasongan tadi. Kemudian kami dari Direktorat Narkoba melakukan koordinasi dengan Kalapas ya, dan membuat surat kepada Kalapas untuk meminta izin BON warga binaan Kalapas dan memberikan izin kepada penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan untuk dibawa warga binaan berinisial JH dan FJ ke kantor Direktorat Narkoba. Nah, ini sudah kita lalui ya koordinasinya baik secara komunikasi yang apik dan juga dengan surat ya. Setelah mendapat izin SKJ kurang lebih 13.00 WB Dirjen Narkoba dan timnya ini berangkat ke sana ya. Nah, tetapi di sini ada miss sedikit yang dilakukan oleh anggota lapas tadi yang tadi disampaikan ya, hasil koordinasi lebih detail kita bahwa ada anggota yang jaga di situ yang memang masih muda, yang masih baru ya, yang masih namanya saklek lah bahasanya ya, sehingga koordinasi dan ini sempat
ya sempat agak lama, kurang lebih 5 menit saja, ya 5 menit, dan tanpa ada tindak lanjut mungkin dia mempersilahkan ada komunikasi interaksi yang baik dan sebagainya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, ada percecokan, ya. Tapi waktunya tinggal 5 menit tadi karena beliau ada di dalam, ya setelah beliau datang keluar itu udah clear, ya. Jadi ini tidak ada upaya dari kami, ya upaya paksa untuk bagaimana untuk mendobrak pintu atau bagaimana mengancam dan sebagainya, tidak ada, ya serius, ya. Kemudian dari lapas juga tidak ada upaya untuk pencegahan perlindungan kepada tersangka, tidak ada sama sekali, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah ini, ya. Buktinya semua kasus ini bisa kita ungkap dengan baik dan kita proses, ya. Dan saat ini untuk yang inisial yang warga binaan tadi itu sudah dilakukan proses untuk penyidikan, ya, sudah penyidikan, dan ini sedang kita lakukan pendalaman, ya pendalaman, sehingga nanti prosesnya tentu saja akan menjerat kepada yang bersangkutan yang mengendalikan dalam lapas ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saja dari kedua tersangka ini, ya, sebagai perantara ini sudah ada pengakuan yang jelas, ya, dan ini juga diakui, ya sementaranya waktu ini sudah diakui oleh tersangka warga binaan itu yang kita bond, ya, melakukan koordinasi dengan baik. Dan ini kami sampaikan rekan-rekan sekalian, hukuman atau ancaman yang akan kita berikan kepada kedua tersangka ini, ya, yaitu pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar, dan maksimalnya adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup bahkan mati, dan denda 10 miliar. Dan untuk saudara JH dan FJ warga binaan sementara masih sebagai saksi dan melengkapi alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Jadi rekan sekalian, ini adalah hasil upaya bersama yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Tengah, ya, dan juga lapas, ya. Ini tidak hanya lapas ada di Kastingan, ya Kasongan. Ini kita sudah banyak koordinasi dengan baik, ya. Baik itu yang kemarin di Kobar, ya enggak, di mana ada di Sampit, ya. Itu sudah sering kali kita lakukan, dan itu kita bon-bon seperti itu sudah biasa, ya. Tetapi karena ada kebocoran dari video yang harus keluar ke teman-teman, ke masyarakat, ya, dan juga adanya komunikasi yang kurang apik, yang sesaat tadi itu sebelum kita masuk ke dalam lapas, ini menjadi heboh. Tetapi kami adalah garda terdepan untuk pengungkapan kasus dan pemberantasan narkotika. Kita saat ini kita bisa buktikan, ya, kita bersama-sama bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Demikian rekan-rekan, atas informasi, ya, yang kami peroleh dari Direktorat Narkoba dan juga Kalapas narkotika khusus di Kastingan sudah selesai. Kami persilakan kepada rekan-rekan, mungkin ada yang mau disampaikan atau tanyakan terkait dengan pengungkapan ini. Demikian. Pak, setelah petugas masuk ke dalam lapas menemukan barang bukti atau tidak, Pak? Menemukan berapa banyak itu? Ya baik, ini untuk saat ini kami sedang kita lakukan penyelidikan, ya, dan juga penyidikan, dan ini sudah kita tangani. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kan kita sudah ada screenshot untuk komunikasi mereka. Tentu saja upaya untuk tadi itu pengungkapan alat bukti dan bukti akan kita kejar terus, ya, sampai ada hasilnya, ya, dan kita tetapkan yakinkan bahwa mereka akan jadi tersangka, ya, terhadap kasus yang sudah kita ungkap ini. Ya, demikian, silakan teman-teman. Cukup jelas ya? Sudah jelas. Cukup ya? Ya, terima kasih buat semua jurnalis Kalimantan Tengah. Top chair ini ya. Nanti kata banyak mengambil, cuma ngajar dan apa yang ada itu aja. Ya, tapi kan fakta demikian kan? Ya. Ya. Nah begini ya rekan-rekan. Sementara ini komunikasi dengan lapas sangat luar biasa. Ya, jadi kalau miss tadi itu karena sesaat, ya, yang satu karena aturannya harus dilaksanakan,
yang satu ingin cepat. Itu aja. Iya. Tapi itu cuma berjalan 5 menit, habis itu clear. Terbukti dengan 5 menit kemudian yang bersangkutan dibawa ke Polda, ya, dengan barang bukti yang ada, ya, walaupun sebagian sudah rusak, ya. Nah, tetapi petunjuk-petunjuk pengakuan dan sebagainya sudah terarah. Ya, ini ada komunikasi yang baik, ya. Nah, kalau screenshot yang tadi yang ceritanya cuma itu adalah, ya, kesalahan memang kita akui masing-masing, ya, satu kaku satu ya, itu yang di lapangan, ya, dan pimpinan sudah menegur, ya, Kalapas sudah negur anggotanya, saya sendiri juga sudah negur anggota kami, ya, untuk kedepannya lebih baik, karena dari beberapa kasus yang kita ungkap itu adalah peran serta dari Kalapas maupun rekan-rekan di lapangan, ya. Tidak saja saat disampaikan, tidak saja yang di Kasongan, tapi itu yang di Kobar, Kotim, termasuk lapas kelas 2, ya, PAL 2, ya, termasuk rutan, ya. Sementara ini komunikasi bagus sehingga peredaran bisa kita minimalis, ya. Saya rasa itu, terima kasih. Pak, mungkin Pak Kalapas bisa menjelaskan Pak. Saya ingin mengulang kembali saja bahwa kami selama ini solid, Pak. Kami sangat kuat selama ini dengan Polda, dengan BNN. Kemarin yang terjadi itu seperti yang disampaikan Pak Direktur, bahwa hanya miskomunikasi kecil saja. Satu sisi petugas saya ini memang anak baru yang mungkin saklek dalam ini, harus dia melapor ke atasannya, padahal saya sudah menyampaikan agar segera dilakukan koordinasi. Tapi karena pemahaman dia harus melapor ke atasannya langsung, itu komandan jaga, disitulah muncul sedikit gejolak. Tapi seperti yang disampaikan, tidak sampai 5 menit sudah clear, Pak, dan sudah berjalan seperti biasa, seperti kami ada sekarang ini. Kami kuat dan kami akan terus meningkatkan sinergi kami, dan kami akan terus menyatakan perang dengan narkoba ini. Kami sama komitmennya dengan Polda. Sipir yang bersangkutan belum tahu ada konsolidasi gitu ya. Sebelumnya gitu. Belum tahu dia. Saya hanya berkomunikasi dengan pimpinan dia. Pak, selama ini berarti adanya peredaran dari dalam lapas itu tidak diketahui atau seperti apa tuh, Pak? Kalau tadi kan sudah terbukti ada tuh, Pak. Sampai dikendalikan oleh para napi itu. Memang sulit bagi kami untuk mendeteksi hal demikian karena memang domain itu tidak berada pada kami, dan kelemahan kami sistem peralatan yang IT yang untuk menjangkau hal-hal yang begitu kami tidak punya, dan mohon maaf tenaga yang ada di Kasongan itu sangat terbatas. Bayangkan hanya 1.004 orang untuk mengawal 500 orang. Cukuplah. Mereka kan komunikasi melalui handphone, Pak. Apa itu kecolongan, Pak, untuk handphone sendiri, Pak? Ya, jelas itu kenapa ada handphone masuk. Jelas kita terus akan melakukan penggeledahan karena mereka akan terus, Pak, berupaya dengan cara apapun mereka akan terus memasukkan handphone. Dan kami terus tidak bosan-bosan akan terus melakukan penggeledahan secara rutin maupun secara terus.